Sejak 1979, terutama setelah serangan teror di Olimpiade Munich, ada 11 kerangka global yang dijadikan rujukan untuk melakukan strategi kontra teror global. Dari 11 kerangka global ini, Indonesia terlibat di 3 kerangka utama. Yang pertama yang dikeluarkan oleh PBB itu hanya beberapa hari setelah kejadian 9/11 untuk pendanaan terorisme. Yang kedua, kesepakatan untuk mencegah terorisme nuklir. Dan yang ketiga, kerangka konvensi ASEAN untuk bersama-sama mengatasi gerakan teror. Ketika Indonesia meletakkan kekerasan Papua sebagai kelompok teror, maka salah satu konsekuensinya adalah nantinya konvensi-konvensi yang ada baik di tingkat PBB maupun di ASEAN akan berlaku untuk cara-cara Indonesia melakukan strategi kontra teror di Papua. Nah, tadi sebagaimana dijelaskan Mas Andi, dari berbagai sumber kita riset, tercatat ada 247 entitas yang digolongkan sebagai organisasi teror di negara-negara di seluruh dunia. Dan itu motivasinya macam-macam ya. Ada motivasi agama, misalnya itu dari ISIS atau kalau di Indonesia JAT, Jamaah Ansarut Tauhid. Kemudian ada juga yang motivasinya separatis. Kalau di luar negeri misalnya kita kenal, yang sangat terkenal itu di gerilyawan macan Tamil ya, Liberation Tigers of Tamil Eelam. Kemudian IRA dulu ya, Irish National Liberation Army. Nah, kemudian ada juga yang motivasinya politis misalnya ada neo-Nazi, ada neo-komunis party, Marxist-Leninist Komunis Party, kemudian anti-fasis. Nah, yang terakhir ini dalam konteks Papua, maka kelompok teror yang ada di Papua itu bisa dimasukkan dalam kategori yang separatis ya. Jadi bukan bermotivasi agama tapi motivasinya separatis. Nah, kalau dalam konteks Indonesia, kita tahu kita punya Undang-Undang 15 tahun 2003 dan sekarang sudah direvisi atau diperkuat menjadi Undang-Undang 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Di situ ada satu kewenangan yang diberikan kepada Presiden, kemudian Kementerian Koordinator Bidang Polhukam dan BNPT untuk menentukan satu kelompok teror itu atau satu organisasi kriminal bersenjata itu disebut sebagai kelompok teror. Di negara-negara lain juga punya legal framework-nya. Nah, untungnya di Indonesia ini dengan Undang-Undang 5 tahun 2018, maka penanganan terorisme itu bisa dimonitor atau bisa dipantau publik dengan baik karena pengadilannya nanti sifatnya akan terbuka. Nah, ada 3 pendekatan untuk mengatasi ancaman di Papua selama ini yang sudah berjalan ya. Pertama, ada pendekatan hukum di mana kekerasan tindak pidana itu mengacu pada KUHP. Di situ Polri tetap jadi penjuru. Dan yang kedua, memadukan KUHP dengan undang-undang yang lebih spesifik, misalnya undang-undang intelijen, undang-undang TNI maupun undang-undang kepolisian. Nah, sedangkan yang ketiga, pendekatan militer melihat bahwa ancaman di Papua itu berasal dari kelompok separatis. Sebagaimana kita tahu, dalam undang-undang TNI ada yang disebut dengan operasi militer selain perang, itu masuk ke pasal 7. Nah, sekarang dengan meningkatkan status kelompok kriminal bersenjata menjadi kelompok teror di Papua, artinya pemerintah melakukan proses sekuritisasi yang lebih mengandalkan kombinasi pendekatan keamanan dan pendekatan militer. Dengan demikian nanti operasi kontra teror itu akan terpadu ya, antara Polri, TNI, dan juga mungkin dari intelijen, dari BIN. Eskalasi itu seperti yang tadi Mas Ridwan katakan memang menunjukkan terjadinya proses sekuritisasi di Papua. Satu masalah yang semula hanya masalah hukum dan keamanan meningkat menjadi masalah keamanan dan
mungkin ada kecenderungan bisa juga meningkat menjadi masalah militer. Sekuritisasi sudah terjadi di Papua. Di satu sisi, sekuritisasi ini memungkinkan pemerintah melakukan operasi keamanan dengan parameter-parameter tertentu. Namun di sisi lain, tentunya ini memperbesar risiko berupa eskalasi konflik dan kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM pada saat operasi berlangsung. Nah, mengingat adanya risiko itu, maka operasi kontra teror di Papua betul-betul harus dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip humanitarian, prinsip-prinsip HAM yang sangat-sangat ketat, sehingga risiko-risiko politiknya bisa lebih diperkecil.